Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Patiha, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Baharudin Yusuf atau Pak Yusuf, guru informatika di SMP 1 Bumi Jawa. Assalamualaikum Pak Yusuf, apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya baik Bu. Oke, alhamdulillah sangat baik ya Pak. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan hari ini kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran yang saya tuliskan Bu, Ya. Peserta didik mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi, input, proses, output sebagai mesin komputasi dan mengeksekusi mesin Bu. Seperti itu. Betul. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran ya. Jadi ada output dan input ya, itu karena informatika ya. Berikutnya Pak. Nah, bagaimana dengan dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan yang saya gunakan ada dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian yang kedua aspek keterampilan. Untuk yang aspek pengetahuan, ya, siswa memahami dan memberikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep fungsi, input, proses, dan output sebagai mesin komputasi dan mengeksekusi mesin. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada dua ya Pak, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Nah Pak, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun mungkin metode pembelajaran itu seperti apa Pak? Oke, untuk strategi yang saya gunakan ini pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya, oke. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan dan keaktifan siswanya Bu. Oke. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ya. Nah, untuk metodenya sendiri saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke Pak, jadi sudah lengkap ya Pak. Yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran saya menggunakan PowerPoint Bu, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga laptop, antara lain itu. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa Pak? Untuk pembelajarannya ini hari Selasa Bu, jam ke-3 berarti. Kelasnya kelas 8I. Oke, jadi di hari
Selasa, jamnya itu mungkin jam ketiga ya Pak, kemudian di kelas 8I. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan lihat dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti mungkin akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk hasil yang saya dapatkan untuk percakapan hari ini, yaitu tentang gambaran media yang nanti akan saya gunakan Bu. Oke. Untuk saya persiapkan. Itu aja Pak. Ya udah, percakapan kita hari ini selesai Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa Allah. Baik, saya presensi dulu ya. Ainun Nisa, Al-Fatih. Oh ya, tadi nggak berangkat ya di sini ya. Ausi, Deva Ainul, Ulil Alba, hari ini kita pelajaran informatika ya. Ya. Bukunya dibawa. Oke. Masih ingat materi kelas 7 tentang berpikir komputasional? Sini ya. Berpikir komputasional itu apa? Ada yang masih ingat? Silakan, boleh angkat tangannya. Yuk. Silakan yang mau memberi. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Oke, nanti dibuka kembali bukunya ya. Kelas 7-nya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja komputer ya, sehingga bisa menyelesaikan suatu tugas dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang bisa menjelaskan lagi cara kerja komputer itu seperti apa? Yang pertama itu ada input ya. Ada input. Kemudian yang selanjutnya gimana? Setelah input berarti ada proses, dan yang terakhir adalah output ya. Cepat sekali. Kemarin sudah saya tugaskan untuk membawa HP ya. Coba siapa yang membawa HP, maju ke depan dulu untuk mempraktekkan proses ini ya, mulai dari input, pemrosesan, kemudian output. Oke, silakan maju dulu.
Silakan. Silakan maju dulu. Ayo. Maju dulu. Ayo maju dulu. Ini sambil bawa HP ya. Di sini. Oke, kita akan mempraktekkan ya proses dari input, kemudian pemrosesan dan output. Ya. Yang pertama ya, dari kegiatan input yaitu kita membuka browser. Ya, silakan browsernya dibuka dulu ya. Nanti apa? Google Chrome ya. Google Chrome ini sudah dibuka ya. Kita melakukan input yaitu dengan memasukkan kata kunci. Coba kamu masukkan kata kunci apa? Misalkan boneka ya. Masukkan kata kunci dulu, memasukkan ya. Coba temennya dikasih lihat ya. Untuk mengetikkan kata kunci di browser itu adalah kegiatan input. Kemudian browsernya sendiri ya, melakukan proses pencarian ya, pencarian data. Kemudian outputnya ya, itu adalah hasil ya, muncul di layar HP. Di rumah kita sering mempraktekannya ya. Ini silakan Mbak. Oke. Dari kegiatan teman kalian tadi sudah ada gambaran ya? Sudah ya? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya, peserta didik dapat mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi ya, yaitu input, proses, dan output sebagai mesin komputasi ya, dan mengeksekusi mesin. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, contoh dari fungsi ini misalnya contoh dari fungsi ya pada matematika ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Fungsi fx ini ya, akan mengubah nilai X ya menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2x plus 3 ya. Nah, kalau X nya 3 ya, maka keluarannya 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan berapa? Hasilnya 9. Kalau fx-nya 2 ya, hasilnya berapa? 2 kali 2 ditambah
3 ya, sama dengan 7. Contoh lain dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari adalah penulisan teks lagu ya. Biasanya ada kata apanya? Biasanya ada kata apanya untuk mengulang? Ref ya. Ref itu singkatan dari referen. Dengan adanya ref tadi, kita tidak usah terlalu banyak menulis teks lagu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi ini ya, beberapa kelompok ya. Oke, untuk kelompoknya berhitung dari sebelah kanan saya, berhitung berarti dari 1 sampai 8. Ini silakan berhitung. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Tadi kan udah hitung, berarti yang hitungan 1 dengan hitungan 1. Silakan berkelompok dulu. Kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, karena kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Silakan berkelompok. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Untuk kelompok 1 berarti di sini ya. Sudah nih. Ayo. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Diberitahukan kepada petugas IPS untuk segera menjaga pintu gerbang utama. Seluruh siswa pada waktu istirahat dilarang keluar lingkungan sekolah. Kecuali pada izin dari bapak dan ibu guru. Terima kasih.
duduknya ya, jadi disesuaikan dengan kelompoknya ya, berhadapan-hadapan yang putar ya, pintar ya. Untuk duduknya bisa melingkar ya. Silakan disesuaikan dengan duduknya. Oke, dan langsung saya berikan lembar kerjanya. Oke, silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan.
Oke, untuk waktunya sudah habis ya. Silakan masing-masing kelompok ya untuk perwakilan ya maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan maju ya. Semuanya dulu ya. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maju ya sambil membawa LK-nya ya. Ya silakan atau kelompok 1 anak maju. Ayo. Ya waktunya udah habis, silakan ya perwakilan kelompoknya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju. Ya. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Berarti nanti yang maju ada 8 anak ya di sini ya. Silakan. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan sini ya. Kenapa nggak mau maju ini? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Yuk kelompok yang lain. Kelompok 4. Yuk kelompok yang lain silakan maju. Ayo, kelompok yang lain maju dulu. Baiklah, kelompok 4 dulu ya berarti ya. Dibacakan hasilnya. Kelompok 4 ini jawabannya B ya, alasannya jawab B.
jawabannya apa? Oke, dimulai dari memasukkan adonan ya. Dimulai dari memasukkan adonan. Dimulai dari memasukkan adonan untuk apa? Adonan awal berbentuk Perhatian. bulat Bel atau akan lingkaran ya. masuk telah berbunyi Dimasukkan ke pintu kepada nomor seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. lembar kerjanya dikumpulkan dulu. Mohon perhatian. Bel akan masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan salah satu untuk membacakan. Ini salah satu. Ini silakan salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Atau saya tunjuk ya. Nadia Rinayu, mana anaknya? Silakan simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana? Udah dipahami. Kita hari ini belajar tentang apa ya? Ya, kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini ya, melibatkan suatu fungsi ya. Fungsi mulai dari pemrosesan ya. Mohon maaf, fungsi mulai dari input ya, kemudian